Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lantai marmer kediaman keluarga Adiwangsa berkilau tertimpa cahaya lampu kristal yang megah. Wangi parfum mahal dan aroma cerutu premium bercampur di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakkan bagi Alia. Di sudut aula besar itu, Alia berdiri dengan canggung, meremas pelan pinggiran gaun satin berwarna navy miliknya. Gaun yang ia beli dari hasil tabungannya sendiri selama berbulan-bulan, namun tetap terlihat seperti pakaian pelayan jika disandingkan dengan gaun-gaun desainer para tamu lainnya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. 3 tahun yang Alia lalui dengan pengabdian penuh, mulai dari bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, hingga tidur paling terakhir demi memastikan kemeja kerja Randy sudah disetrika sempurna. Baginya, cinta adalah pengorbanan. Namun, bagi keluarga ini, Alia tak lebih dari sekadar aksesoris murah yang salah tempat. Alia berhenti melamun seperti orang bodoh di situ. Suara tajam itu milik Bu Ratna, ibu mertuanya. Wanita itu berjalan mendekat dengan dagu terangkat, mengenakan kalung berlian yang berkilau menyilaukan. Tanpa mempedulikan perasaan Alia, ia menyerahkan gelas sampanye kosong ke tangan menantunya. Pergi ke dapur dan pastikan appetizer selanjutnya keluar tepat waktu. Jangan sampai teman-teman arisanku melihat menantu keluarga Adiwangsa hanya berdiri mematung seperti patung selamat datang yang rusak. Desis Bu Ratna dengan volume yang hanya bisa didengar mereka berdua. Tapi hari ini kan acara ulang tahun pernikahan kami. Randy bilang malam ini aku hanya perlu mendampinginya. Jawab Alia lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh denting piano di latar belakang. Bu Ratna tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak sampai ke mata. Mendampinginya? Lihat dirimu, Alia. Randy sedang berbicara dengan kolega bisnis dari Singapura. Apa yang akan kamu bicarakan dengan mereka? Harga cabai di pasar? Atau cara menghilangkan noda kerah baju? Jangan mempermalukan putraku. Tugasmu hanya memastikan pesta ini berjalan lancar di balik layar. Itu saja kegunaanmu. Alia menelan ludah yang terasa pahit. Ia mencari sosok suaminya di kerumunan. Di sana, di tengah aula, Randy berdiri dengan gagah dalam balutan tuxedo hitam yang pas di tubuhnya. Ia tertawa, memegang gelas kristal, dan tampak begitu berwibawa. Namun, sepanjang malam ini, mata Randy tidak sekalipun mencari keberadaan istrinya. Seolah-olah Alia adalah udara, ada, tapi tak terlihat dan tak dianggap penting. Alia berjalan menuju dapur dengan langkah berat. Di dapur yang sibuk, para pelayan bayaran memandangnya dengan tatapan kasihan. Mereka tahu bahwa meskipun Alia adalah nyonya muda, kedudukannya tidak lebih tinggi dari mereka. Bahkan, terkadang lebih rendah karena ia tidak menerima gaji. Sambil menata camilan di atas nampan perak, pikiran Alia melayang ke masa awal pernikahan mereka. Dulu, Randy adalah pria yang manis, meski keluarganya menentang hubungan mereka karena perbedaan kasta sosial. Randy berjanji akan melindunginya. Tapi perlahan, seiring dengan naiknya jabatan Randy di perusahaan konstruksi milik keluarganya, janji itu memuai. Randy mulai terpengaruh oleh bisikan ibunya bahwa ia pantas mendapatkan wanita yang lebih menguntungkan secara bisnis. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Bei Minah, asisten rumah tangga senior yang satu-satunya bersikap baik pada Alia. Alia memaksakan senyum, meski matanya berkaca-kaca. Aku tidak apa-apa, Bei. Hanya sedikit lelah. Sebaiknya Nyonya istirahat saja di atas. Biar kami yang urus ini. Saran Bei Minah lembut. Tidak, Bei. Randy ingin pesta ini sempurna. Aku harus memastikan semuanya sesuai standar Mama. Jawab Alia sambil membawa nampan itu kembali ke aula. Saat ia melangkah masuk ke kerumunan tamu, ia mendengar namanya disebut. Ia berhenti di balik sebuah pilar besar, tanpa sengaja menguping pembicaraan Randy dengan 2 rekan bisnisnya. Wah, Randy, istrimu sangat rajin ya. Aku melihatnya sibuk sekali mengatur pelayanan sejak tadi, ujar salah satu pria parubaya, mencoba berbasa-basi. Randy mendengus pelan. Sebuah suara yang menusuk jantung Alia. Dia memang terbiasa dengan pekerjaan kasar. Latar belakangnya,
Kau tahu sendirilah. Terkadang aku merasa seperti memiliki asisten pribadi merangkap pembantu rumah tangga daripada seorang istri. Tapi ya, setidaknya dia hemat biaya. Rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak. Alia membeku. Nampan perak di tangannya bergetar hebat. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar goresan, melainkan luka menganga yang disiram cuka. Suaminya, pria yang ia cintai dan ia layani dengan seluruh jiwanya, baru saja menjadikannya bahan lelucon di depan orang asing. Tepat saat itu, Bu Ratna menghampiri Randy dan membisikkan sesuatu. Randy mengangguk, lalu berteriak memanggil Alia. "Alia, kemari!" Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya, lalu melangkah mendekat. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa tamu wanita menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Sini, tuangkan anggur untuk Pak Gunawan. Dan jangan tumpah seperti waktu itu, memalukan sekali." Perintah Randy tanpa menatap mata Alia. Alia melakukan tugasnya dalam diam. Namun, tangannya yang gemetar tak bisa disembunyikan. Sepercik anggur merah mengenai ujung sepatu mahal Pak Gunawan. "Aduh, hati-hati dong," seru Pak Gunawan spontan. Suasana langsung berubah tegang. Randy melihat noda itu dan wajahnya memerah karena malu. Baginya, noda di sepatu koleganya adalah noda pada harga dirinya di dunia bisnis. Di bawah pengaruh alkohol dan tekanan untuk terlihat dominan di depan keluarganya, kendali diri Randy runtuh. Ia menyambar gelas dari tangan Alia dengan kasar, menyebabkan sisa anggur menyiram gaun Alia sendiri. "Kamu ini benar-benar tidak berguna," bentak Randy. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Musik berhenti seketika. Ratusan tamu kini menonton drama yang sedang terjadi. Alia berdiri terpaku, cairan merah menetes dari gaunnya, menyerupai luka berdarah. Ia menatap Randy, berharap melihat sedikit saja rasa bersalah di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah kebencian dan rasa malu yang meluap-luap. Inilah awal dari akhir kesabaran Alia. Sebuah pesta yang seharusnya merayakan cinta, justru menjadi panggung bagi penghancuran martabatnya yang terakhir. Hening yang tercipta di aula besar itu terasa begitu pekat, seolah oksigen telah diisap keluar dari ruangan. Ratusan pasang mata tertuju pada Alia yang berdiri mematung dengan gaun bernoda merah. Tetesan anggur jatuh ke lantai marmer dengan bunyi tik-tik, yang terdengar sangat keras di tengah kesunyian yang mencekam. Randy berdiri dengan napas memburu. Wajahnya yang biasanya tampan kini terdistorsi oleh amarah dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Baginya, kesalahan kecil Alia adalah sebuah sabotase terhadap citra, keluarga sempurna, yang ingin ia bangun di depan rekan bisnisnya. Ia merasa harga dirinya jatuh hanya karena setetes anggur di sepatu koleganya. "Randy, sudah ini hanya kecelakaan kecil." Pak Gunawan mencoba menengahi, merasa tidak enak hati karena suasana pesta menjadi rusak. Namun, Randy tidak mendengarkan. Ia justru merasa perlu menunjukkan kekuasaannya di depan semua orang, membuktikan bahwa ia adalah tuan di rumah ini. Kecelakaan? Tidak, Pak Gunawan. Ini adalah ketidaktahuan yang dipelihara. Ini adalah hasil dari membawa orang yang tidak berkelas ke dalam lingkungan yang berkelas. Alia mendongak. Matanya yang biasanya lembut kini mulai berkaca-kaca. Namun ia berusaha menahan air mata itu agar tidak jatuh. "Randy, aku minta maaf. Aku hanya sedikit lelah dan..." "Lelah? Lelah apa?" potong Randy dengan suara yang lebih meninggi. Kali ini disertai tawa sarkastik yang menyakitkan. "Tugasmu hanya membawa nampan dan tersenyum. Semua pekerjaan berat sudah dilakukan pelayan. Kamu bahkan tidak bisa melakukan satu hal sederhana tanpa merusaknya. Kamu benar-benar memalukan." Bu Ratna, yang sejak tadi menonton dari pinggir kerumunan, perlahan melangkah maju. Bukannya meredakan kemarahan putranya, ia justru melipat tangan di dada dengan senyum puas yang tersirat di sudut bibirnya. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen di mana Randy akhirnya menyadari bahwa pilihannya menikahi Alia adalah sebuah kesalahan besar. "Sudahlah, Randy," ujar Bu Ratna dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh seluruh tamu. "Kamu tidak bisa mengharapkan emas dari sebongkah batu kali.
Dari awal Mama sudah bilang, latar belakang itu tidak bisa bohong. Sifat asli yang rendah itu akan selalu muncul, tidak peduli seberapa mahal gaun yang kamu belikan untuknya. Kalimat itu bagai sembilu yang menyayat hati Alia. Ia memandang ibu mertuanya, wanita yang selama 3 tahun ini ia panggil Mama, wanita yang kaki dan tangannya sering ia pijat saat kelelahan, dan wanita yang resep masakan kesukaannya selalu Alia pelajari dengan tekun. Ternyata, di mata Bu Ratna, Alia tetaplah batu kali yang tak berharga. Tamu-tamu mulai berbisik. Suara-suara itu terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan di telinga Alia. Kasihan sekali Randy, punya istri seperti itu. Benar kata Bu Ratna, dia memang terlihat tidak cocok di sini. Lihat gaunnya, seleranya sangat buruk. Randy, yang merasa didukung oleh ibunya dan bisikan para tamu, kehilangan kontrol sepenuhnya. Ia melangkah satu tindak lebih dekat ke arah Alia, hingga ujung sepatunya bersentuhan dengan ujung gaun Alia yang basah. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Alia? Randy berdesis. Namun suaranya bergema karena mikrofon di meja dekat sana menangkap suaranya. Malam ini seharusnya menjadi perayaan suksesnya proyek baruku. Tapi keberadaanmu di sini hanya merusak segalanya. Setiap kali aku melihatmu, aku diingatkan pada keputusan terbodoh yang pernah aku buat dalam hidupku. Alia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Randy, apa maksudmu? Randy menarik napas panjang, lalu berteriak tepat di depan wajah Alia, membiarkan seluruh orang di ruangan itu menjadi saksi penghinaan terakhirnya. Nyesel aku menikahimu. Kamu hanya beban, kamu tidak punya nilai, dan kamu hanya parasit yang menempel pada nama besar keluargaku. Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Dunia seolah berputar. Jantungnya berdenyut nyeri. Sebuah rasa sakit yang begitu hebat hingga ia merasa sesak napas. 3 tahun pengabdian, cinta yang tulus, kesabaran menghadapi hinaan setiap hari, semuanya hancur berkeping-keping oleh satu kalimat itu. Bu Ratna mengangguk mantap. Wajahnya berseri-seri. Akhirnya kamu sadar, Randy. Mama setuju sepenuhnya. Sudah saatnya kita mengakui bahwa wanita ini tidak pernah pantas berada di kediaman Adiwangsa. Alia memandang sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang menatapnya dengan hina, tawa yang tertahan, dan kamera ponsel beberapa tamu yang mulai merekam kejadian itu. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang selama ini tertidur di dalam diri Alia mulai terbangun. Rasa sedih yang mendalam perlahan berubah menjadi api yang dingin. Rasa sakit itu mencapai titik jenuhnya, dan di titik itu, ketakutan Alia lenyap. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan atau bersikap sopan pada orang-orang yang baru saja menginjak-injak harga dirinya sebagai manusia. Alia tidak menunduk. Ia justru menegakkan punggungnya. Bahunya yang tadi merosot kini kokoh. Ia mengusap tetesan anggur di tangannya dengan gerakan yang sangat tenang, hampir terlihat anggun. Perubahan aura itu begitu mendadak sehingga beberapa tamu yang tadinya berbisik mulai terdiam, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari wanita yang mereka ejek tadi. Ia menatap mata Randy, bukan dengan tatapan memohon atau terluka, melainkan dengan tatapan yang sangat datar, sedingin es di kutub utara. Oh, jadi kamu menyesal? Suara Alia keluar, tenang namun memiliki bobot yang mampu membungkam kebisingan di sekitarnya. Randy sedikit terperanjat melihat ketenangan Alia, namun egonya masih terlalu tinggi. Ya, sangat menyesal. Kamu dengar itu? Seluruh dunia harus dengar betapa menyesalnya aku. Alia mengangguk pelan, seolah baru saja mendengar informasi yang tidak terlalu penting. Ia mengambil napas dalam, membiarkan keberanian yang selama ini ia sembunyikan mengalir ke setiap pembuluh darahnya. Baiklah kalau begitu, ucap Alia. Ia melangkah satu langkah ke depan, membuat Randy secara insting mundur satu langkah. Inilah saatnya. Saat di mana identitas yang ia jaga dengan rapat demi janji pada almarhum ayahnya, mulai retak. Alia sudah selesai dengan sandiwara kemiskinan dan kesabaran ini. Keheningan yang menyelimuti aula itu bukan lagi sekadar hening karena terkejut, melainkan hening yang mencekam.
Kalimat kejam Randy masih terngiang di telinga setiap tamu, menggantung di udara seperti bau busuk yang tidak bisa diusir. Bu Ratna masih berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya menunjukkan kemenangan yang picik, seolah ia baru saja memenangkan sebuah trofi berharga setelah berhasil membuang sampah dari rumahnya. Alia berdiri di pusat perhatian. Gaunnya yang bernoda anggur merah kini tak lagi membuatnya terlihat malang. Sebaliknya, noda itu tampak seperti jubah perang yang baru saja terkena percikan darah di medan tempur. Ia perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Randy. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran di bibirnya. Anggap saja aku gak pernah ada di hidupmu. Suara Alia tidak keras, namun frekuensinya begitu tajam hingga mampu menembus setiap sudut ruangan. Kata-kata itu diucapkan dengan artikulasi yang sangat sempurna, jauh dari kesan wanita desa yang selama ini mereka tuduhkan padanya. Randy tertawa sinis, meski ada sedikit kegelisahan yang mulai merayap di balik matanya saat melihat ketenangan Alia yang tidak wajar. Bagus. Itu yang aku tunggu-tunggu. Silakan pergi. Pergi dengan baju basahmu itu dan jangan pernah berani membawa satupun barang dari rumah ini. Semuanya dibeli dengan uangku. Alia tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum ejekan yang begitu dalam. Barangmu? Kamu pikir aku menginginkan remah-remah dari hidupmu yang dangkal ini, Randy? Alia kemudian beralih menatap Bu Ratna yang tampak tersinggung dengan tatapan menantunya. Dan Anda, Mama, terima kasih atas 3 tahun ini. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa uang sebanyak apapun tidak bisa membeli kelas, etika, apalagi hati nurani. Anda selalu menyebutku batu kali, tapi Anda lupa bahwa berlian yang Anda pamerkan di leher itu pun berasal dari dalam tanah yang kotor sebelum dipoles. Beraninya kamu, teriak Bu Ratna. Wajahnya memerah padam. Satpam, seret wanita ini keluar. Tidak perlu. Potong Alia dengan gerakan tangan yang elegan namun penuh wibawa, menghentikan 2 satpam yang baru saja melangkah maju. Aku punya kaki untuk keluar dari sini. Tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang harus kamu ketahui, Randy. Kamu bilang aku parasit? Kamu bilang aku beban. Alia melangkah mendekati meja prasmanan, mengambil sebuah gelas kristal kosong, dan meletakkannya dengan denting keras di depan Randy. Dengan gerakan perlahan, ia melepas cincin pernikahan dari jari manisnya. Cincin emas putih sederhana yang dulu ia pilih karena ia pikir cinta lebih penting daripada karat. Kling! Cincin itu jatuh ke dasar gelas. Mulai detik ini, kontrak kesabaranku telah habis. Kamu menginginkan aku menghilang? Maka aku akan menghilang. Tapi ingat kata-kataku, saat kamu menyadari siapa aku sebenarnya, jangan pernah berlutut di depanku. Karena saat itu, aku bahkan tidak akan sudi melihat debu di bawah sepatumu. Suasana pesta benar-benar mati. Beberapa tamu mulai saling berpandangan, merasa ada yang salah. Aura Alia saat ini sama sekali bukan aura wanita yang bisa mereka injak-injak. Ia memancarkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di puncak rantai makanan. Alia berbalik, memunggungi Randy dan ibunya tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk membalas. Ia berjalan melintasi aula dengan langkah yang mantap dan kepala yang tegak. Setiap tamu yang dilewatinya secara otomatis memberikan jalan, seolah-olah mereka sedang dilewati oleh seorang ratu. Alia, mau kemana kamu? Jangan harap bisa kembali lagi, teriak Randy dari belakang, mencoba memecah rasa malu yang kini mulai menghimpit dadanya karena istrinya pergi dengan cara yang begitu bermartabat. Alia tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju pintu besar jati yang terbuka lebar. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, menambah kesan dramatis pada malam yang hancur itu. Saat Alia sampai di teras rumah yang megah itu, sebuah pemandangan yang tak terduga muncul. 3 buah mobil Rolls-Royce hitam dengan plat nomor khusus berhenti tepat di depan tangga. Sederet pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam sempurna keluar dari mobil-mobil tersebut. Para tamu pesta yang penasaran mulai berlarian ke jendela dan balkon untuk melihat apa yang terjadi. Randy dan Bu Ratna ikut keluar ke teras. Wajah mereka menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Siapa tamu agung yang datang ke rumah mereka tanpa undangan ini?
Seorang pria parubaya dengan rambut yang sedikit memutih namun memiliki aura yang sangat dominan turun dari mobil paling depan. Namanya adalah Pak Baskoro, kepala asisten dari keluarga Mahendra, salah satu keluarga terkaya di negeri ini yang bisnisnya menggurita di seluruh benua. Randy langsung mengenali wajah itu dari majalah-majalah bisnis. Pak Baskoro, Anda datang ke pesta saya? Suatu kehormatan besar. Randy mencoba mendekat dengan wajah menjilat. Seketika lupa bahwa ia baru saja mengusir istrinya. Namun, Pak Baskoro bahkan tidak melirik Randy. Ia berjalan melewati Randy seolah-olah pria itu adalah tiang lampu, lalu berhenti tepat di depan Alia yang berdiri di tengah rintik hujan. Dengan hormat yang sangat dalam, Pak Baskoro membungkuk 90 derajat. Nona muda Alia Mahendra. Suara Pak Baskoro terdengar lantang dan jelas, mengejutkan setiap orang yang mendengar nama belakang itu. 3 tahun masa ujian Anda telah berakhir malam ini tepat pukul 10. Helikopter dan tim medis sudah menunggu di kediaman utama. Tuan Besar merindukan Anda. Dunia seolah berhenti berputar bagi Randy. Mahendra? Alia adalah seorang Mahendra? Alia menatap Pak Baskoro, lalu menatap kembali ke arah Randy dan Bu Ratna yang kini berdiri mematung dengan wajah seputih kertas. Bibir Randy bergetar. Ia mencoba mengeluarkan suara namun tidak ada yang keluar. Bu Ratna bahkan harus berpegangan pada pilar agar tidak jatuh pingsan. Alia tersenyum dingin. Ia mengambil mantel bulu yang disodorkan oleh asisten lainnya, menyampirkannya di bahu yang tadi basah terkena anggur. Baskoro, ucap Alia lembut. Iya, Nona muda. Pastikan semua investasi rahasia yang aku tanam di perusahaan Randy ditarik dalam waktu 1 jam. Aku ingin besok pagi, keluarga ini bangun dengan kesadaran penuh tentang apa artinya menjadi beban yang sesungguhnya. Baik, Nona muda. Segera dilaksanakan. Alia melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup dengan suara debuman yang solid, menandakan berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya yang penuh penghinaan, dan dimulainya babak baru yang penuh dengan pembalasan yang elegan. Di teras, Randy jatuh terduduk di atas marmer yang dingin. Ia baru saja membuang berlian demi mengejar batu kerikil, dan sekarang, seluruh dunianya bersiap untuk runtuh. Deru mesin mobil Rolls-Royce yang halus perlahan menjauh dari pelataran kediaman Adiwangsa, meninggalkan kepulan asap tipis dan keheningan yang lebih berat daripada sebelumnya. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan beraroma kayu cendana itu, Alia menyandarkan kepalanya pada jok kulit yang lembut. Ia memejamkan mata, membiarkan keheningan malam menyerap sisa-sisa amarah yang tadi sempat berkobar. Nona muda, Anda baik-baik saja? Wajah Anda sangat pucat. Suara Pak Baskoro terdengar penuh kekhawatiran dari kursi depan. Alia membuka matanya, menatap keluar jendela ke arah lampu-lampu kota yang mulai kabur karena hujan. Aku baik-baik saja, Baskoro. Hanya saja, rasanya aneh. Selama 3 tahun aku mencoba menjadi istri yang sempurna, menekan semua egoku, hanya untuk menyadari bahwa beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk menghargai ketulusan. Pak Baskoro menghela napas panjang. Tuan Besar sudah memperingatkan Anda. Dunia ini penuh dengan serigala berbulu domba. Tapi Anda bersikeras ingin membuktikan bahwa cinta bisa melampaui kasta. Sekarang, Anda sudah melihat hasilnya sendiri. Alia tersenyum getir. Ya, aku sudah melihatnya. Dan aku sudah membayar harganya dengan 3 tahun usiaku. Sementara itu, di kediaman Adiwangsa, pesta yang tadinya meriah telah berubah menjadi pemakaman massal bagi reputasi Randy. Para tamu tidak lagi berbisik, mereka berbicara terang-terangan. Beberapa dari mereka yang cerdik dalam berbisnis segera menjauh dari Randy, seolah pria itu membawa wabah penyakit mematikan. Mendengar nama, Mahendra, disebut saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang memiliki akal sehat merasa ngeri jika harus berurusan dengan orang yang baru saja menyinggung keluarga itu. Randy masih terduduk di lantai teras yang basah. Pikirannya kosong. Nama, Alia Mahendra, terus bergema di kepalanya seperti lonceng kematian. Bagaimana mungkin? Selama 3 tahun ini, ia melihat Alia mencuci bajunya, membersihkan rumah, bahkan memasak untuk ibunya.
Tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa wanita itu adalah pewaris tunggal dari imperium bisnis terbesar di negeri ini. Randy bangun. Nak, jangan malu-maluin di depan tamu. Suara Bu Ratna terdengar gemetar. Ia mencoba menarik lengan putranya. Namun tangannya sendiri tidak bisa berhenti bergetar. Randy menepis tangan ibunya dengan kasar. Malu. Mama bilang malu. Kita baru saja mengusir pewaris Mahendra Group dari rumah ini. Mama tahu apa artinya itu? Kita bukan hanya malu, kita tamat. Tapi dia tidak pernah bilang. Dia menipu kita. Bu Ratna mencoba membela diri dengan logika yang cacat. Dia tidak menipu kita. Dia hanya diam. Dan kita yang terlalu buta karena kesombongan sampai tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya. Teriak Randy frustrasi. Ia bangkit berdiri. Namun kakinya terasa lemas. Ia menatap ke arah gerbang yang sudah kosong. Penyesalan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Bukan karena ia kehilangan istri yang mencintainya. Tapi karena ia menyadari ia baru saja membuang tiket emas menuju puncak kekuasaan. Di dalam mobil, Alia mengambil tablet yang disodorkan oleh asisten lainnya. Di layar itu, terpampang grafik real-time dari beberapa perusahaan yang bernaung di bawah payung investasi rahasianya. Selama ini, aku menggunakan dana pribadiku untuk menyokong proyek-proyek gagal Randy melalui perusahaan cangkang, Baskoro. Aku melakukannya karena aku ingin dia merasa percaya diri sebagai seorang pria. Ucap Alia sambil menggeser layar. Aku ingin dia sukses karena usahanya sendiri, meski kenyataannya aku yang memuluskan semua jalannya dari belakang. Dan sekarang, Nona. Alia menatap sebuah tombol merah di layar tabletnya yang bertuliskan, Terminate all contracts. Sekarang, aku hanya akan mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Dia bilang aku parasit, bukan? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya tidak bisa hidup tanpa bantuan siapa. Dengan satu sentuhan jari yang mantap, Alia menekan tombol itu. Detik itu juga, di pesta yang mulai bubar, ponsel Randy bergetar hebat. Tidak hanya satu, tapi belasan notifikasi masuk secara beruntun. Halo? Ya, Pak Direktur? Apa? Anda menarik modal sekarang juga? Apa? Bank membatalkan limit kredit kami secara sepihak. Halo? Vendor? Kenapa pengiriman material dihentikan? Randy berlari ke sana kemari di tengah aula, mencoba menjawab telepon yang tak kunjung berhenti. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Satu persatu, pilar ekonomi yang menyokong keluarga Adiwangsa runtuh dalam hitungan menit. Para tamu yang masih tersisa melihat pemandangan itu dengan sinis. Mereka melihat seorang pria yang baru saja sombong luar biasa, kini hancur berkeping-keping. Satu persatu tamu meninggalkan ruangan tanpa pamit, membiarkan lampu kristal yang mahal itu menerangi kehancuran sebuah keluarga yang baru saja membuang keberuntungannya. Alia meletakkan tabletnya. Ia melihat keluar jendela lagi. Mobil mereka kini memasuki kawasan elit yang dijaga ketat, menuju sebuah menshan megah di atas bukit yang jauh lebih besar dari rumah keluarga Adiwangsa. Mulai besok, aku tidak ingin lagi mendengar nama keluarga itu, kata Alia dingin. Besok, aku akan kembali ke kantor pusat sebagai CEO. Dan Baskoro, siapkan pengacara terbaik. Aku ingin perceraian ini selesai dalam waktu 24 jam. Aku tidak ingin ada satupun helai rambutku yang masih terikat dengan nama Randy. Siap, Nona muda. Mobil berhenti di depan pintu utama Menshan Mahendra. Seorang pria tua dengan kursi roda namun tatapan matanya masih sangat tajam, Tuan Besar Mahendra, sudah menunggu di lobi dengan senyum lebar. Alia turun dari mobil. Mantel bulunya berkibar ditiup angin malam. Ia tidak lagi terlihat seperti istri yang tertindas. Ia adalah Alia Mahendra. Topeng kesabarannya telah lepas, dan di baliknya, ada seorang pemimpin yang tak kenal ampun bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Selamat datang kembali, putriku, ucap Tuan Besar. Alia memeluk ayahnya erat. Maafkan aku karena butuh waktu lama untuk menyadarinya. Ayah, tapi sekarang aku tahu. Tempatku bukan di dapur orang yang tidak tahu berterima kasih. Tempatku adalah di sini, memimpin dunia. Malam itu,
Saat Randy menangis di lantai rumahnya yang mulai terasa asing, Alia tidur dengan tenang di kamar mewahnya. Ia telah memutuskan untuk menghapus Randy dari hidupnya. Seolah-olah pria itu memang tidak pernah ada. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden sutra di kamar utama Menshan Mahendra. Namun Alia sudah terjaga sejak pukul 5. Tidak ada lagi rutinitas menyiapkan kopi untuk suami yang tidak tahu berterima kasih, atau memasak bubur khusus untuk ibu mertua yang selalu mengeluh makanannya kurang garam. Pagi ini, Alia duduk di depan meja riasnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tetap sama, namun binar di matanya telah berubah. Kesedihan yang sempat membayang semalam telah digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Di sampingnya, seorang penata rias profesional dan asisten pribadi sedang menyiapkan segala keperluan untuk penampilan perdana sang pewaris tunggal. "Nona muda, ini adalah draft gugatan cerai yang Anda minta," ucap Baskoro yang masuk dengan sopan, meletakkan map kulit berwarna hitam di meja. "Tim pengacara kita telah menyisipkan klausul pengembalian aset. Mengingat semua modal awal perusahaan Randy berasal dari dana hibah rahasia Anda, kita memiliki hak kuat untuk membekukan seluruh operasional mereka." Alia menyesap teh Earl Grey-nya dengan anggun. "Biarkan mereka merasakan dinginnya lantai tanpa alas kaki, Baskoro." Randy sangat bangga dengan status sosialnya. Mari kita lihat seberapa tinggi kepalanya tegak saat semua fasilitas itu ditarik. Sementara itu, di kediaman Adiwangsa, suasana bak kapal pecah. Randy tidak tidur sedetik pun. Matanya merah dan rambutnya berantakan. Ruang kerjanya dipenuhi kertas-kertas laporan keuangan yang semuanya menunjukkan angka merah. Telepon rumah terus berdering tanpa henti dari para penagih utang dan mitra bisnis yang memutus kontrak secara sepihak. "Randy, bagaimana ini?" Pihak bank baru saja menelepon. Mereka bilang mobil Mercedes dan kartu kredit Mama sudah diblokir. Bu Ratna masuk ke ruangan dengan wajah panik. Masih mengenakan daster namun perhiasannya masih menempel. Seolah-olah benda itu adalah pelampung di tengah badai. "Diamlah, Ma. Mama tidak lihat aku sedang pusing," bentak Randy. Ini pertama kalinya ia membentak ibunya dengan begitu keras. "Ini semua karena mulut Mama juga. Kalau saja kita tidak menghinanya semalam, mungkin dia masih mau membantu kita." "Loh, kok jadi menyalahkan Mama? Kamu sendiri yang bilang menyesal menikahinya," balas Bu Ratna tidak mau kalah. Tepat saat itu, bel pintu depan berbunyi dengan kasar. Randy berharap itu adalah Alia yang datang untuk meminta maaf atau sekadar membawa kabar bahwa semalam hanyalah mimpi buruk. Ia berlari ke depan dan membuka pintu dengan tergesa. Namun, yang berdiri di sana bukan Alia, melainkan 5 orang pria bersetelan jas gelap dengan ekspresi tanpa emosi. "Saudara Randy Adiwangsa?" tanya pria di depan yang memegang koper perak. "Kami dari firma hukum Mahendra Ako. Kami di sini untuk menyerahkan dokumen gugatan cerai dan surat perintah pengosongan aset. Rumah ini, beserta isinya, tercatat sebagai aset milik Yayasan Mahendra yang dipinjamkan kepada Anda. Anda memiliki waktu 12 jam untuk mengemasi barang pribadi Anda." Randy merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. "Pengosongan aset? Ini rumah keluargaku. Ayahku yang membangunnya." Pria itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh penghinaan profesional. "Ayah Anda menggadaikan rumah ini 10 tahun lalu. Dan diam-diam Nona Alia yang melunasinya melalui pihak ketiga agar Anda tidak merasa rendah diri. Namun, karena hubungan hukum antara Anda dan klien kami telah berakhir, hak guna Anda juga berakhir. Silakan tanda tangani di sini." Randy lemas. Ia terjatuh di ambang pintu, menatap kertas-kertas yang kini tampak seperti vonis mati. Di saat yang sama, televisi di ruang tamu yang masih menyala menampilkan berita utama pagi itu. Kejutan di dunia bisnis. Pewaris tunggal Mahendra Group, Alia Mahendra, akhirnya menampakkan diri ke publik setelah 3 tahun menjalani kehidupan privat. Pagi ini beliau resmi menjabat sebagai CEO utama. Layar televisi menampilkan rekaman langsung dari lobi gedung pencakar langit Mahendra Tower. Alia turun dari limosin, mengenakan setelan power suit berwarna putih tulang yang sangat elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles riasan yang tegas namun berkelas.
Puluhan wartawan berebut mengambil fotonya. Randy menatap layar itu dengan mulut ternganga. Wanita di televisi itu adalah wanita yang sama yang semalam ia sebut, beban, dan parasit. Wanita yang ia suruh mencuci kaos kakinya. Kini, wanita itu berjalan dengan dikawal belasan pengawal, memancarkan aura kekuasaan yang bahkan tidak bisa Randy impikan seumur hidupnya. Alia! Bisik Randy dengan suara serak. Ada rasa rindu, tapi lebih banyak rasa takut dan penyesalan yang membakar dadanya. Di kantor pusat Mahendra Group, Alia berdiri di jendela besar ruang kerjanya yang menghadap langsung ke seluruh penjuru kota. Ia melihat ke bawah, di mana kendaraan-kendaraan tampak seperti mainan kecil. Nona muda, jadwal Anda hari ini sangat padat. Ada pertemuan dengan Dewan Komisaris pukul 10, lapor asisten pribadinya. Tunggu sebentar, potong Alia. Apakah Randy sudah menerima suratnya? Sudah, Nona. Dan menurut laporan tim di lapangan, dia mencoba menghubungi nomor lama Anda berkali-kali. Alia mengeluarkan ponsel lamanya dari laci meja. Benar saja, ada 50 panggilan tak terjawab dan ratusan pesan singkat dari Randy. Alia, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Alia, aku tidak tahu kamu adalah seorang Mahendra. Tolong beri aku kesempatan bicara. Sayang, ingatkah masa-masa sulit kita dulu? Tolong jangan hancurkan keluargaku. Alia membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Sayang, gumamnya sinis. Baru semalam dia menyebutku sampah, dan sekarang aku adalah sayangnya. Ia kemudian mematikan ponsel itu secara permanen dan melemparkannya ke tempat sampah di sudut ruangan. Baskoro, panggil Alia. Ya, Nona. Siapkan konferensi pers singkat sebelum rapat komisaris. Aku ingin mengumumkan bahwa Mahendra Group tidak akan lagi bekerja sama dengan pihak manapun yang memiliki afiliasi dengan keluarga Adiwangsa. Aku ingin mereka tahu bahwa menghina seorang Mahendra adalah sebuah langkah bunuh diri finansial. Segera, Nona. Alia melangkah menuju meja kerjanya yang luas, duduk di kursi kebesarannya, dan menarik napas dalam. Topeng sabar itu sudah benar-benar lepas. Sekarang, dunia akan mengenal Alia yang sebenarnya. Seorang wanita yang mampu mencintai dengan tulus, namun juga mampu menghancurkan dengan sangat elegan. Langkah pertama pembalasannya baru saja dimulai, dan ia belum berniat untuk berhenti sampai Randy dan ibunya mengerti arti dari kata nyesel yang sesungguhnya. Pemandangan di depan lobi Mahendra Tower pagi itu sangat kacau. Randy Adiwangsa, pria yang biasanya tampil necis dengan setelan jas seharga puluhan juta, kini tampak menyedihkan. Kemejanya kusut, dasinya miring, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Ia mencoba menerobos barisan keamanan yang menjaga ketat pintu masuk utama gedung pencakar langit tersebut. Buka! Aku suaminya. Aku suami Alia Mahendra. Kalian tidak tahu siapa aku. Teriak Randy sambil meronta di cengkeraman dua petugas keamanan bertubuh kekar. Para karyawan yang lewat menatapnya dengan pandangan antara jijik dan kasihan. Berita tentang skandal di pesta semalam telah menyebar seperti api liar di kalangan pebisnis. Semua orang tahu bahwa Randy Adiwangsa bukan lagi pangeran konstruksi, melainkan seorang pria yang baru saja menendang keberuntungannya sendiri ke dalam jurang. Maaf, Pak Randy. Ucap kepala keamanan dengan suara berat dan datar. Nona muda Alia tidak memiliki suami. Catatan kami menunjukkan bahwa Anda hanyalah orang asing yang sedang diproses secara hukum oleh firma kami. Silakan tinggalkan area ini sebelum kami melakukan tindakan paksa. Orang asing. Kami menikah 3 tahun. Aku punya fotonya. Aku punya. Kalimat Randy terhenti saat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka, dan Alia melangkah keluar. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan gaun formal berwarna merah marun yang memancarkan otoritas. Di sampingnya, Baskoro setia mendampingi dengan tas dokumen di tangan. Alia! Alia! Lihat aku! Randy berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Alia berhenti. Ia melepas kacamata hitamnya perlahan, lalu menoleh ke arah Randy. Namun, tatapannya bukan tatapan benci,
melainkan tatapan kosong, seolah ia sedang melihat noda kecil di trotoar yang perlu dibersihkan. Alia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk melonggarkan pegangan mereka. Randy langsung berlari mendekat, namun tertahan oleh barikade lengan para pengawal pribadi Alia. "Alia, sayang maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu," ucap Randy terengah-engah, mencoba meraih tangan Alia. "Kenapa kamu membohongiku selama ini? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kalau aku tahu kamu adalah putri Tuan Mahendra, aku tidak akan pernah." "Tidak akan pernah apa, Randy?" potong Alia dingin. "Tidak akan pernah menghinaku? Tidak akan pernah membiarkan ibumu mencaciku sebagai pembantu? Jadi, rasa hormatmu hanya bergantung pada seberapa banyak uang yang ada di rekening bankku?" Randy terdiam. Lidahnya keluh. "Itulah alasan kenapa aku menyembunyikan identitas ini," lanjut Alia. Langkahnya mendekat hingga ia berada hanya 1 meter dari Randy. "Ayahku memberiku tantangan 3 tahun untuk hidup sebagai orang biasa tanpa nama besar Mahendra. Beliau ingin aku menemukan seseorang yang mencintaiku karena jiwaku, bukan karena hartaku. Dan aku memilihmu. Aku pikir kamu adalah pelabuhan terakhirku." Alia tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi Randy. "Aku bahkan rela mencuci pakaianmu dengan tanganku sendiri. Aku memasak makanan kesukaanmu setiap hari. Aku mengubur identitas asliku di bawah tumpukan cucian dan debu di rumahmu. Semua itu kulakukan demi apa? Demi seorang pria yang pada akhirnya membuangku di depan umum hanya karena setetes anggur di sepatunya. Aku hilaf. Aku stres karena pekerjaan," rintih Randy. "Pekerjaan yang sebenarnya aku yang mengaturnya." Alia menaikkan sebelah alisnya. "Baskoro, berikan dia dokumen itu." Baskoro menyerahkan sebuah map tipis. Randy membukanya dengan tangan bergetar. Isinya adalah daftar transaksi dari sebuah perusahaan modal ventura anonim bernama Astar Foundation. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali perusahaan Randy berada di ambang kebangkrutan, perusahaan inilah yang menyuntikkan dana segar. Itu investorku yang paling setia," gumam Randy. "Itu aku, Randy. Itu uang jajanku yang kugunakan untuk menyelamatkan egomu," desis Alia. "Identitasku memang terkubur, tapi kekuasaanku selalu ada di sekitarmu, menjagamu agar tidak jatuh. Dan semalam, saat kamu bilang aku beban, saat itulah aku memutuskan untuk menggali kembali identitas itu dan membiarkanmu jatuh sekeras-kerasnya." Randy jatuh berlutut di atas semen lobi. "Tolong, Al, jangan tarik investasinya. Perusahaanku akan hancur. Ibu bisa serangan jantung kalau kita jatuh miskin." "Itu bukan urusanku lagi," ucap Alia sambil kembali memakai kacamata hitamnya. "Kamu bilang anggap aku tidak pernah ada di hidupmu, bukan? Aku sedang mengabulkan permintaan itu. Mulai hari ini, semua yang kamu miliki karena istrimu akan hilang. Kamu akan kembali ke posisi aslimu sebelum bertemu denganku, seorang pria ambisius yang tidak punya apa-apa." Alia berbalik dan berjalan masuk ke dalam lobi yang megah. Pintu kaca otomatis tertutup rapat di belakangnya, memisahkan dua dunia yang kini tak akan pernah bersatu lagi. Di luar, Randy hanya bisa menatap bayangan dirinya sendiri di kaca gedung yang tinggi itu. Ia baru menyadari bahwa selama 3 tahun ini, ia tinggal bersama seorang dewi yang menyamar, namun ia justru memperlakukannya seperti debu. "Nona muda," panggil Baskoro saat mereka di dalam lift menuju lantai paling atas. "Tuan Randy masih berlutut di sana. Apa Anda ingin saya memanggil polisi untuk mengusirnya?" Alia menatap angka-angka lantai yang terus naik di layar lift. "Biarkan saja. Biarkan dia melihat betapa tingginya tempat yang sekarang tidak bisa lagi ia jangkau." "Oh, dan Baskoro." "Ya, Nona. Bagaimana dengan apartemen kecil yang dulu kami tempati sebelum pindah ke rumah ibunya? Pastikan pemilik gedung itu menaikkan sewanya 10 kali lipat jika Randy mencoba menyewanya kembali. Aku ingin dia tidak punya tempat bahkan untuk sekadar berteduh." "Baik, Nona muda. Akan segera diatur." Lift berdenting terbuka. Alia melangkah keluar menuju ruang rapat di mana para petinggi industri sudah menunggu kehadirannya.
Masa lalu telah terkubur sepenuhnya, dan Alia Mahendra siap untuk menulis sejarah baru dengan tangannya sendiri. Langit sore berwarna jingga kemerahan, seolah ikut terbakar oleh kekacauan yang melanda kediaman Adiwangsa. Namun, kemegahan rumah itu kini terasa hampa. Di ruang tamu yang biasanya dipenuhi oleh tawa sombong dan aroma teh mahal, kini hanya ada tumpukan kardus dan koper yang berantakan. Para pekerja dari jasa pindahan mondar-mandir mengangkut perabotan yang telah disita oleh kurator. Bu Ratna duduk di lantai, bukan di sofa beludru favoritnya, karena sofa itu baru saja diangkut keluar. Ia memeluk tas tangan bermereknya dengan erat. Wajahnya sembab karena tangis yang tak kunjung henti. Ini tidak mungkin, Randy. Ini pasti mimpi buruk. Bagaimana bisa rumah ini bukan milik kita lagi? Teriak Bu Ratna saat melihat vas bunga kristal peninggalan suaminya dibawa pergi. Randy hanya diam. Ia bersandar di pilar ruangan, menatap kosong ke arah dinding yang kini menyisakan bekas figura foto yang telah dilepas. Rumah ini milik Alia, M.A. Semuanya milik Alia. Selama ini kita hidup di atas belas kasihan wanita yang kita injak-injak setiap hari. Tapi dia itu istrimu. Dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarga ini. Bu Ratna masih mencoba menggunakan logikanya yang egois. Randy tertawa pahit. Suaranya terdengar pecah. Istri? Semalam aku bilang menyesal menikahinya di depan ratusan orang. M.A. Mama juga setuju. Kan? Kita sendiri yang memutus tali itu. Sekarang dia bukan lagi Alia yang penurut. Dia adalah Alia Mahendra, wanita yang bisa menghapus nama kita dari kota ini hanya dengan satu petikan jari. Tiba-tiba, ponsel Randy berdering. Itu dari sekretarisnya di kantor. Dengan harapan kecil yang tersisa, ia mengangkatnya. Halo? Siska, bagaimana dengan pertemuan dengan investor dari Dubai itu? Mereka jadi masuk, kan? Maaf, Pak Randy. Suara di seberang sana terdengar ragu dan ketakutan. Investor Dubai itu baru saja menandatangani kontrak eksklusif dengan Mahendra Group. Dan bukan itu saja, Pak. Gedung kantor kita. Pemilik gedung baru saja mengirimkan surat pemberitahuan bahwa masa sewa kita dibatalkan karena pelanggaran etika perusahaan. Kita diminta pindah dalam waktu 24 jam. Apa? Pelanggaran etika apa? Mereka bilang mereka tidak bekerja sama dengan pria yang memperlakukan wanita secara kasar di depan publik. Video kejadian semalam sudah viral di media sosial. Pak, semua klien besar kita memutus kontrak. Perusahaan kita secara teknis sudah bangkrut. Ponsel itu merosot dari tangan Randy dan jatuh ke lantai marmer yang dingin. Klik. Layarnya retak. Sama seperti hidupnya. Ada apa, Randy? Kenapa wajahmu begitu? Tanya Bu Ratna panik. Kita bangkrut. M.A. Benar-benar habis. Tidak ada kantor. Tidak ada rumah. Tidak ada tabungan. Alia menarik semua jaminannya di bank. Dan sekarang semua hutang proyek jatuh tempo sekaligus. Bu Ratna jatuh terduduk. Ia menatap perhiasan di tangannya. Kita masih punya ini. Mama punya emas. Punya berlian. Mama pikir itu cukup untuk membayar hutang miliaran rupiah. Randy menatap ibunya dengan tatapan kosong. Semua itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pengacara jika Alia memutuskan untuk menuntut kita atas pencemaran nama baik atau penggelapan dana yayasan yang selama ini Mama gunakan untuk belanja. Suasana menjadi sangat gelap ketika lampu-lampu rumah tiba-tiba padam. Petugas PLN baru saja memutus aliran listrik karena tunggakan yang belum dibayar. Instruksi langsung dari pihak manajemen aset Mahendra. Di tengah kegelapan itu, Randy teringat pada suatu malam setahun yang lalu. Saat itu Alia memasakkannya sup ayam karena ia sedang flu. Alia memijat bahunya dan berkata, Randy, kalau suatu saat kamu lelah dengan dunia, ingatlah bahwa rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana ada cinta, bukan sekadar harta. Saat itu, Randy hanya mendengus dan menyuruh Alia diam karena ia sedang sibuk menghitung proyeksi keuntungan. Sekarang, ia memiliki rumah besar ini untuk beberapa jam lagi, namun ia tidak merasakan kehangatan sama sekali. Ia merindukan sup ayam itu. Ia merindukan pijatan lembut itu. Namun ia sadar,
Ia tidak merindukan Alia sebagai manusia. Ia merindukan kenyamanan yang diberikan Alia. Dan itulah kesalahan terbesarnya. Randy mengambil jaketnya dan berjalan menuju pintu. Mau kemana kamu, Randy? Jangan tinggalkan Mama di sini. Aku harus bertemu dengannya. Ma, aku harus berlutut. Jika aku harus menjadi budaknya sekalipun agar dia membatalkan penyitaan ini, akan kulakukan. Ucap Randy penuh ambisi yang putus asa. Ia mengendarai mobil satu-satunya yang tersisa, sebuah mobil tua yang jarang ia pakai karena ia malu menggunakannya, menuju kantor pusat Mahendra Group. Namun di tengah jalan, ia melihat papan reklame digital raksasa di pusat kota. Di sana, wajah Alia terpampang nyata. Ia sedang bersalaman dengan gubernur dalam sebuah proyek pembangunan rumah sakit gratis untuk rakyat miskin. Alia terlihat begitu bersinar, begitu jauh, seolah-olah ia berada di galaksi yang berbeda. Randy menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menangis terseduh-seduh, memukul setir mobilnya berkali-kali. Ia teringat kata-kata terakhir Alia di pesta. Jangan pernah berlutut di depanku. Karena saat itu, aku bahkan tidak akan sudi melihat debu di bawah sepatumu. Ia baru menyadari bahwa penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Alia tidak hanya pergi dari rumahnya. Alia telah menghapus keberadaan Randy dari dunianya. Bagi Alia, Randy sekarang hanyalah statistik kecil dari sebuah kegagalan investasi emosional yang telah ia tutup bukunya. Randy melihat ke arah kursi penumpang, di mana ada sebuah kotak kecil berisi kalung murah yang pernah Alia minta sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Kalung yang Randy buang ke tempat sampah karena dianggap terlalu memalukan untuk diberikan kepada istri seorang pengusaha sukses. Maafkan aku, Al, maafkan aku, bisiknya di tengah isak tangis yang sia-sia. Sementara itu, di lantai teratas Mahendra Tower, Alia sedang menyesap segelas wine merah sambil melihat kerlip lampu kota. Ia melihat ke bawah, ke jalanan di mana mobil Randy mungkin sedang terjepit macet. Baskoro, panggil Alia tanpa menoleh. Ya, Nona muda. Pastikan semua barang-barang pribadi milik ibunya dikembalikan ke alamat kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah kita siapkan. Jangan biarkan mereka tidur di jalanan, tapi jangan biarkan mereka tidur di atas kasur empuk. Aku ingin mereka belajar kembali cara menghargai sepotong roti. Dimengerti, Nona muda. Penyesalan mereka sepertinya sudah mulai memuncak. Alia tersenyum dingin. Penyesalan yang datang karena kehilangan harta bukanlah penyesalan, Baskoro. Itu hanya rasa takut. Dan aku akan memastikan mereka merasakan ketakutan itu untuk waktu yang sangat lama. Gedung Mahendra Tower berdiri angkuh seperti pedang perak yang menghujam langit. Bagi Randy, gedung ini sekarang terasa seperti benteng yang mustahil ditembus. Namun, rasa putus asa memberinya keberanian yang tidak sehat. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia menyuap seorang kurir pengantar dokumen untuk meminjam seragam dan tanda pengenalnya. Ia harus masuk. Ia harus menjelaskan bahwa semua ini hanya salah paham. Randy berhasil menyelinap melewati lift logistik dan naik ke lantai 50, tempat ruang rapat utama berada. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan denting lift yang terbuka. Di sana, di balik pintu ganda berbahan kayu ek besar, sedang berlangsung pertemuan tahunan para pengembang infrastruktur nasional, sebuah acara yang dulu selalu menjadi impian Randy untuk dihadiri sebagai peserta, bukan sebagai penyusup. Ia menarik napas panjang, merapikan kemejanya yang kusut di bawah jaket kurir, dan mendorong pintu itu dengan tenaga penuh. Brak! Suasana di dalam ruangan yang sangat luas itu mendadak sunyi. Sekitar 30 orang pria dan wanita paling berpengaruh di industri konstruksi menoleh serentak. Di ujung meja panjang berbentuk oval, duduk Alia. Ia tampak sangat dominan dengan blazer hitam tajam dan rambut yang tertata sempurna. Di tangannya terdapat sebuah pulpen emas, dan di depannya terpampang draft proyek pembangunan pelabuhan baru bernilai triliunan rupiah. Alia, tolong, dengarkan aku sekali saja, teriak Randy, mengabaikan tatapan tajam dan bisik-bisik menghina dari para peserta rapat yang mengenalnya. Dua petugas keamanan internal segera berlari masuk, namun Alia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia meletakkan pulpen emasnya perlahan, lalu menatap Randy dengan keanggunan yang mematikan.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon maaf atas gangguan ini, ucap Alia kepada para hadirin dengan suara yang tenang dan berwibawa. Sepertinya ada sisa-sisa dari masa lalu saya yang lupa dibuang ke tempat sampah. Beberapa peserta rapat tertawa kecil. Suara tawa yang membuat wajah Randy terasa panas terbakar. Al, tolong jangan lakukan ini di depan mereka. Mohon Randy, suaranya gemetar. Ia melangkah mendekat ke meja rapat. Namun tertahan oleh tatapan dingin Baskoro yang berdiri di belakang kursi Alia. Perusahaanku hancur. Ibu diusir dari rumah. Kita bisa membicarakan ini baik-baik, kan? Aku tahu aku salah. Aku hilaf malam itu. Tapi 3 tahun pernikahan kita tidak mungkin tidak berarti apa-apa bagimu. Alia menyandarkan punggungnya ke kursi kebesaran itu. Ia menatap Randy dari ujung kepala hingga ujung kaki, menatap seragam kurir yang kotor dan wajahnya yang memelas. 3 tahun itu memang berarti, Randy, jawab Alia. Kalimat itu memberi secercah harapan bagi Randy, namun kalimat berikutnya menghancurkannya seketika. 3 tahun itu adalah masa riset pasar paling berharga bagiku. Aku belajar bagaimana sifat asli manusia saat mereka merasa berada di atas, dan bagaimana mereka merangkak seperti cacing saat berada di bawah. Kamu adalah subjek penelitian yang sangat luar biasa. Riset? Kamu menganggap pernikahan kita riset? Randy ternganga. Lalu apa lagi? Alia berdiri, berjalan perlahan mengitari meja panjang itu hingga ia berdiri tepat di hadapan Randy. Aura kekuasaannya begitu menekan hingga Randy merasa kecil. Kamu ingin aku menyelamatkan perusahaan? Baik, mari kita bicara bisnis di depan para ahli ini. Alia menoleh ke arah peserta rapat. Tuan-tuan, perkenalkan, ini adalah Randy Adiwangsa, mantan CEO Adiwangsa Property yang baru saja menyatakan bangkrut pagi ini. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan kepada CEO Mahendra Group. Menurut kalian, apakah Mahendra Group harus berinvestasi pada pria yang bahkan tidak bisa mengelola emosinya sendiri terhadap orang yang paling setia padanya? Seorang investor senior di kursi tengah menyahut. Dalam bisnis, karakter adalah segalanya, Nona Mahendra. Jika dia bisa mengkhianati istrinya sendiri demi sedikit validasi sosial, dia pasti akan mengkhianati rekan bisnisnya demi keuntungan pribadi. Dia adalah investasi sampah. Kata-kata, investasi sampah, itu menghantam Randy tepat di ulu hati. Para peserta rapat lainnya mengangguk setuju. Beberapa bahkan terang-terangan mengambil foto Randy yang sedang berdiri memelas, untuk dijadikan bahan lelucon di grup WhatsApp elit mereka. Kamu dengar itu, Randy? Alia berbisik. Namun suaranya terdengar jelas karena keheningan ruangan itu. Bahkan orang asing pun tahu nilaimu. Kamu meminta aku mengingat 3 tahun kita? Aku ingat. Aku ingat saat kamu menyuruhku makan sisa makananmu. Aku ingat saat kamu menertawakan impianku untuk punya bisnis sendiri. Aku ingat saat ibu mertuaku menyuruhku mencuci kaki tamu-tamunya. Alia mengambil selembar dokumen dari meja dan menyodorkannya ke arah Randy. Ini adalah draft pengambil alihan aset Adiwangsa Property. Aku akan membeli sisa hutangmu, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk memastikan seluruh karyawanmu tetap punya pekerjaan setelah kamu pergi. Sebagai gantinya, kamu harus menandatangani surat pernyataan bahwa kamu dilarang berbisnis di bidang apapun di negara ini selama 10 tahun. 10 tahun. Itu sama saja membunuh karierku. Al. Kamu sudah membunuhnya sendiri malam itu di pesta. Randy, aku hanya sedang menyiapkan upacara pemakamannya, ucap Alia dingin. Tanda tangani ini, dan aku akan membiarkan ibumu tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran. Tolak ini, dan aku pastikan kalian berdua tidur di kolong jembatan malam ini juga. Randy menatap dokumen itu, lalu menatap wajah Alia yang tanpa ekspresi. Ia baru menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah dan bodoh, kini sedang memegang tali gantungan di lehernya. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan bergetar hebat, ia mengambil pulpen dari meja dan menandatangani dokumen itu di depan semua orang paling berpengaruh di kota itu. Selesai menandatangani, Randy menjatuhkan pulpen itu. Ia berharap ada sedikit rasa kasihan di mata Alia, namun yang ia temukan hanyalah kepuasan profesional. Baskoro,
Antar Tuan Randy keluar melalui pintu belakang. Kita tidak ingin tamu-tamu kita terganggu oleh bau keringat kurir lebih lama lagi. Perintah Alia sambil kembali ke tempat duduknya. Randy diseret keluar oleh dua penjaga. Saat pintu besar itu tertutup, ia sempat mendengar suara Alia kembali melanjutkan presentasinya tentang proyek triliunan rupiah dengan nada suara yang sangat tenang. Seolah-olah pertemuannya dengan Randy barusan hanyalah gangguan kecil seperti lalat yang lewat. Randy berdiri di koridor yang dingin, menyadari bahwa di ruang rapat itu, ia tidak hanya kehilangan hartanya, tapi ia telah kehilangan seluruh martabatnya di depan dunia. Alia tidak hanya menghancurkannya, Alia telah menghapusnya dari kasta manusia yang layak dihormati. Gerimis tipis mengguyur kawasan pinggiran kota yang kumuh, sangat kontras dengan gemerlap Mahendra Tower yang baru saja ditinggalkan Randy. Ia berdiri di depan sebuah rumah petak berdinding kusam dengan cat yang terkelupas di sana-sini. Bau selokan yang mampet menusuk hidungnya. Di dalam ruangan sempit itu, terdengar suara ratapan Bu Ratna yang histeris melihat koper-koper mahalnya diletakkan di atas lantai semen yang lembab. Ini tidak manusiawi. Randy, kasurnya keras sekali. Dan lihat ada kecoa di sudut itu. Bagaimana bisa Alia setega ini pada ibu mertuanya sendiri? Teriak Bu Ratna sambil mengipasi wajahnya dengan tangan yang kini tak lagi dihiasi cincin berlian. Semuanya telah disita untuk menutupi hutang bunga bank. Randy duduk di ambang pintu, menatap aspal jalanan yang retak. Berhenti mengeluh. Ma, setidaknya kita punya atap. Alia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia membuat kita seolah tidak pernah ada dalam lingkaran hidupnya yang mewah. Kita harus menuntutnya. Harta Gonogini. Kita berhak atas setengah dari kekayaannya selama 3 tahun ini. Bu Ratna masih mencoba berpegang pada sedotan terakhir. Randy tertawa getir. Suara tawanya terdengar seperti rintihan. Harta apa? Ma? Selama 3 tahun ini, secara hukum, Alia tidak punya apa-apa. Dia hanya pembantu di rumah kita. Semua kekayaan Mahendra itu milik yayasan dan ayahnya. Justru kita yang hidup dari uangnya tanpa kita sadari. Jika kita membawa ini ke pengadilan, pengacaranya akan memutarbalikkan fakta dan menuntut kita balik atas pemerasan. Kita sudah kalah. Ma. Telak. Keesokan harinya adalah sidang perdana sekaligus terakhir untuk perceraian mereka. Alia menginginkan prosedur fast track, dan dengan kekuasaan keluarga Mahendra, segala birokrasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan diselesaikan dalam hitungan hari. Randy datang ke pengadilan dengan setelan jas lama yang satu-satunya tersisa. Ia berharap bisa berbicara berdua saja dengan Alia, memohon sedikit belas kasihan agar ibunya bisa mendapatkan tunjangan bulanan yang layak. Namun, saat ia tiba di ruang tunggu, ia disambut oleh pagar betis pengacara bersetelan abu-abu gelap yang dipimpin oleh Baskoro. Alia muncul beberapa saat kemudian. Ia tidak lagi mengenakan warna-warna gelap yang suram. Kali ini ia mengenakan gaun putih gading yang sangat cerah, melambangkan kebebasan dan awal yang baru. Alia, tolong 1 menit saja. Bisik Randy saat Alia berjalan melewatinya di koridor pengadilan. Alia berhenti, namun tidak menoleh sepenuhnya. Apalagi, Randy? Dokumen sudah ditandatangani. Perusahaanmu sudah aku likuidasi untuk membayar pesangon karyawanmu yang telantar. Kamu seharusnya berterima kasih aku tidak membiarkan mereka menuntutmu ke penjara. Ini tentang Mama, dia sakit. Al. Dia tidak terbiasa dengan lingkungan di sana. Tolong, beri dia sedikit tunjangan, atau pindahkan dia ke apartemen yang lebih layak. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja di gudangmu, jadi supirmu, apa saja. Randy nyaris berlutut di lantai pengadilan yang ramai. Alia memutar tubuhnya, menatap Randy dengan mata yang tajam namun jernih. Kamu bilang kamu akan melakukan apa saja? Lucu sekali. Dulu, saat aku memintamu untuk pulang lebih awal karena aku sakit, kamu bilang aku hanya mencari perhatian. Saat aku meminta sedikit uang untuk mengirim obat ke paman di desa, kamu bilang aku hanya parasit yang menggerogoti hartamu. Alia melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka. Sekarang kamu ingin aku menjadi malaikat penyelamat untuk wanita yang setiap pagi menghinaku karena aku terlambat menyajikan tehnya?
Kamu ingin aku membiayai kenyamanan orang yang menyetujui saat kamu bilang, nyesel, menikahiku. Dia sudah tua, Al. Usia bukan alasan untuk menjadi jahat, Randy. Usia seharusnya membawa kebijaksanaan, bukan kesombongan yang buta, ucap Alia tegas. Aku tidak akan memberinya 1 sen pun tunjangan. Namun, aku sudah mendaftarkan namanya di Yayasan Panti Jompo milik Mahendra jika kamu merasa tidak sanggup merawatnya. Di sana dia akan mendapat makan 3 kali sehari dan tempat tidur bersih. Tapi jangan harap ada pelayan yang memijat kakinya setiap malam. Sidang dimulai dan berakhir dengan sangat cepat. Hakim membacakan putusan cerai tanpa perlawanan dari pihak tergugat. Saat palu diketukkan 3 kali, Alia menarik napas panjang. Beban 3 tahun yang menyesakkan dadanya seolah terangkat seketika. Di luar ruang sidang, para wartawan sudah menunggu. Alia memberikan pernyataan singkat yang menjadi tajuk utama berita sore itu. Pernikahan bukan tentang status atau transaksi, tapi tentang karakter. Hari ini saya tidak kehilangan suami. Saya hanya membuang sebuah kesalahan. Randy melihat Alia berjalan menuju mobil limosinnya melalui jendela besar gedung pengadilan. Ia melihat para asisten membukakan pintu untuk Alia, melihat bagaimana dunia membungkuk hormat padanya. Sementara itu, Randy harus berjalan kaki menuju halte bus terdekat karena ia bahkan tidak punya uang lagi untuk membayar taksi. Saat ia duduk di bangku halte yang keras, sebuah pesan masuk ke ponselnya yang layarnya retak. Itu dari bank. Sisa saldo di rekeningnya hanya cukup untuk membeli 2 porsi nasi bungkus. Randy memandang tangannya yang kosong tanpa cincin pernikahan. Ia teringat bagaimana Alia dulu selalu mencium tangan itu setiap kali ia pulang kerja. Meski Randy seringkali langsung menepisnya karena merasa lelah. Ia baru menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan uang, jabatan, dan rumah mewah. Ia telah kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Orang yang bahkan bersedia menghabiskan jutaan dolar secara diam-diam hanya untuk melihatnya sukses. Harga kesombongannya ternyata jauh lebih mahal daripada seluruh aset Mahendra Group. Harga itu adalah sisa hidupnya yang akan dipenuhi oleh bayang-bayang penyesalan di sebuah rumah petak yang sempit, mendengarkan keluhan ibunya, dan menyadari bahwa, nyesel aku menikahimu, adalah kalimat paling bodoh yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk yang disebut pernikahan bagi Alia Mahendra. Pagi ini, udara di kota Zurich, Swiss, terasa sangat segar dan dingin. Alia berdiri di balkon sebuah hotel butik eksklusif, memandangi pegunungan Alpen yang puncaknya tertutup salju abadi. Ia menyesap coklat panasnya, menikmati keheningan yang mahal, keheningan yang bukan berasal dari kesepian, melainkan dari kedamaian jiwa. Di tangannya terdapat sebuah majalah bisnis internasional edisi terbaru. Sampulnya menampilkan foto dirinya yang sedang tersenyum percaya diri dengan judul besar, Alia Mahendra, sang ratu infrastruktur Asia yang mengubah wajah filantropi dunia. Dalam 1 tahun, Alia tidak hanya mempertahankan imperium ayahnya, ia melipat gandakannya. Namun yang berbeda, ia memimpin dengan hati. Ia membangun sekolah bagi anak-anak buruh, memberikan beasiswa bagi perempuan-perempuan yang ingin kembali bersekolah setelah terjebak dalam pernikahan yang toksik, dan memastikan setiap karyawannya diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar angka. Nona muda, mobil untuk menuju forum PBB sudah siap. Lapor Baskoro yang kini tampil lebih bugar, ikut merasakan energi positif dari perubahan hidup majikannya. Alia berbalik dan tersenyum. Terima kasih, Baskoro. Apakah ada kabar dari mereka? Baskoro terdiam sejenak. Tahu siapa yang dimaksud? Seperti yang Anda minta, tim kita tetap memantau dari jauh. Randy sekarang bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah toko material bangunan di pinggiran kota. Gajinya hanya cukup untuk makan dan membayar sewa rumah petak itu. Kabarnya, ia sering terlihat melamun di halte bus sambil memegang kliping berita tentang Anda. Alia mengangguk pelan. Tidak ada rasa benci yang tersisa, hanya rasa iba yang datar. Dan ibunya, Bu Ratna, kondisinya cukup menyedihkan. Nona, beliau tidak pernah bisa beradaptasi. Beliau masih sering mendatangi butik-butik tas mewah, hanya untuk diusir oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu pelanggan.
Ia masih sering berteriak kepada tetangga sekitarnya bahwa ia adalah sosialita besar, yang hanya memicu tawa ejekan dari warga setempat. Randy harus menghabiskan sisa gajinya untuk biaya pengobatan depresi ibunya. Alia menghela napas, menatap langit biru Zurich. Kesombongan adalah penjara yang paling sulit dipatahkan, bahkan setelah jerujinya terlihat nyata. Biarkan saja. Itu adalah hidup yang mereka pilih saat mereka memutuskan untuk menganggap orang lain tidak berharga. Perjalanan menuju gedung forum PBB dilalui Alia dengan tenang. Di dalam mobil, ia tidak lagi memikirkan dendam. Balas dendam terbaik, pikirnya, bukanlah dengan menghancurkan hidup orang lain secara fisik, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri hingga keberadaan mereka tidak lagi memiliki ruang dalam pikiranmu. Saat ia tiba di lokasi, ratusan fotografer menyambutnya. Alia melangkah di karpet merah dengan gaun berbahan tenun tradisional Indonesia yang dikombinasikan dengan desain modern, sebuah simbol bahwa ia tidak pernah melupakan akarnya meski telah menyentuh awan. Di tengah pidatonya di depan para pemimpin dunia, Alia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam dan kemudian berdiri memberikan tepuk tangan riuh. Kekuatan sejati seorang manusia tidak diukur dari seberapa banyak orang yang berlutut di bawah kakinya, melainkan dari seberapa banyak orang yang ia angkat martabatnya saat ia berada di puncak. Saya pernah dianggap tidak ada, dianggap beban, dan dianggap parasit. Namun, justru dari titik, tidak dianggap, itulah. Saya belajar bahwa satu-satunya orang yang bisa menentukan nilai diri kita adalah kita sendiri, bukan suami, bukan mertua, dan bukan dunia. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jakarta, Randy duduk dengan pakaian kerja yang kusam. Ia menatap layar televisi tua yang buram di pojok warung. Di sana, wajah Alia sedang berpidato di Swiss. Wah, hebat ya wanita ini. Cantik, kaya, dan sangat bijaksana, ujar pemilik warung sambil menuangkan kopi hitam ke gelas plastik. Beruntung sekali laki-laki yang jadi suaminya. Randy hanya bisa menunduk dalam. Air matanya jatuh menetes ke dalam kopi pahitnya. Ia ingin berteriak kepada semua orang di warung itu. Dia adalah istriku. Dia dulu memasakkan aku sarapan. Dia dulu memijat kakiku. Namun, ia tahu tidak akan ada yang percaya. Bahkan ia sendiri pun sulit percaya bahwa ia pernah memiliki mutiara yang begitu indah dan memilih untuk membuangnya ke dalam lumpur. Ia pulang ke rumah petaknya dengan langkah gontai. Di sana, Bu Ratna sedang duduk di atas kasur tipis, mengomel tentang panasnya udara dan betapa rendahnya kualitas nasi yang mereka makan. Randy, kapan kita pindah dari sini? Mama tidak tahan. Hubungi Alia. Pasti dia masih sayang padamu. Bilang padanya mama minta maaf. Ratap Bu Ratna untuk yang ke-1000 kalinya. Randy menutup pintu kayu yang sudah lapuk itu dengan rapat. Dia sudah tidak ada. Ma. Seperti yang aku minta malam itu, dia sudah benar-benar tidak pernah ada lagi di hidup kita. Cerita berakhir di sebuah taman di Swiss. Setelah acara selesai, Alia berjalan-jalan sendiri tanpa pengawalan ketat di pinggir danau. Ia melihat sepasang kekasih muda yang sedang duduk di bangku taman, saling berbagi sepotong roti dengan tawa yang tulus. Alia tersenyum. Ia tidak lagi takut pada cinta, tapi ia kini jauh lebih bijaksana. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, jika ia membuka hatinya kembali, itu akan menjadi cinta di mana kedua belah pihak berdiri sejajar, bukan karena harta atau nama besar, melainkan karena rasa hormat yang mendalam sebagai sesama manusia. Ia mengambil ponselnya, melihat foto dirinya yang sedang tersenyum bebas, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan singkat. Terima kasih telah melepaskanku, sehingga aku bisa menemukan diriku sendiri. Alia mematikan ponselnya, menghirup udara dingin pegunungan, dan melangkah menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kini telah berubah menjadi debu yang tertiup angin. Tamat.